Mari kita bersama-sama menyimak dan menyaksikan video pembelajaran perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia. Selamat menyaksikan. Macam-macam sistem pemerintahan. 1. Sistem presidensial. Sistem presidensial disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan di negara republik. Pada sistem pemerintahan ini, kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial yaitu A. Presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintah sekaligus kepala negara. B. Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka. C. Presiden memiliki hak prerogatif atau hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. D. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada presiden. E. Presiden tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Sistem pemerintahan parlementer. Pengertian sistem pemerintahan parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki arti penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan. Ciri-ciri sistem parlemen adalah sebagai berikut. A. Adanya pemisah yang jelas antara kepala pemerintahan dengan kepala negara. B. Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri dan kepala negara adalah Presiden atau Raja atau Sultan atau Kaisar. C. Kepala pemerintahan dipilih oleh Parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat. Sistem pemerintahan yang pernah berlaku di Indonesia. 1. Tahun 1945 sampai tahun 1949 atau sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Sistem pemerintahan yang digunakan pada awalnya adalah presidensial, tetapi karena kedatangan sekutu atau agresi militer, maka sejak tanggal 14 November 1945 terjadi pembagian kekuasaan di mana kekuasaan eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri, sehingga sistem pemerintahan di Indonesia menjadi parlementer. 2. Tahun 1949 sampai tahun 1950 atau sistem pemerintahan parlemen semu. Pada masa itu, bentuk negara kita adalah Serikat atau Republik Indonesia Serikat. Pada masa ini, sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer semu dikarenakan A. Menteri diangkat oleh Presiden. B. Perdana Menteri diintervensi Presiden. C. Kabinet dibentuk oleh Presiden. D. Presiden, menteri-menteri bertanggung jawab kepada parlemen. D. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. 3. Tahun 1950 sampai tahun 1959 atau sistem pemerintahan parlementer. Pada masa ini, bentuk negara kita kembali ke bentuk negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik. Namun, sistem pemerintahan yang dianut adalah parlementer. Dasarnya adalah Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, pengganti Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1945. 4. Tahun 1959 sampai dengan tahun 1966 atau sistem pemerintahan presidensial. Salah satu isi pada tahun 1959 adalah Presiden mengeluarkan dekret Presiden tahun 1959 yang salah satu isinya adalah menetapkan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 dan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar tahun 1945. Akibatnya, bentuk negara kita adalah kesatuan. Bentuk pemerintahannya republik dan sistem pemerintahannya adalah presidensial. 5. Tahun 1966 sampai dengan sekarang atau sistem pemerintahan presidensial. Pada tahun 1966 sampai tahun 1998, Indonesia berada dalam suatu masa yang dinamakan Orde Baru.
Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto lahir dengan tekad untuk melakukan koreksi terpimpin pada era Orde Lama. Namun pada Orde Baru juga terjadi banyak penyimpangan. Indonesia ini seperti apa sih? Nah, The Fris Family kali ini dalam segmen edukasi akan menjelaskan lebih lengkap mengenai sistem pemerintahan Indonesia dalam bentuk video yang mudah dimengerti. Apa sih pemerintahan? Pemerintahan Indonesia itu punya prinsip otonomi daerah yang luas dan pemerintahan pusat sebagai otoritas tertinggi dengan mendelegasikan wilayah-wilayah administratif yang terbagi dalam 34 provinsi. Indonesia memakai sistem pemerintahan presidensial. Bentuk pemerintahannya konstitusional dan dengan sistem politiknya demokrasi Pancasila. Ada 3 lembaga yang menjadi penyelenggara dalam pemerintahan Indonesia, yaitu 1. Eksekutif, 2. Legislatif, dan 3. Yudikatif. Simpelnya, eksekutif itu lembaga yang menjalankan undang-undang, legislatif itu lembaga yang membuat undang-undang, dan yudikatif itu lembaga peradilan kalau ada pelanggaran undang-undang. Nah, ketiga lembaga itu disebut sebagai trias politika, yang artinya kekuasaan politik yang dijalankan oleh 3 pilar.